pada zaman orang tua tahun 90-an, gila tua banget loh. Ada gap ya. Iya. Belum lahir kita nih, belum lahir nih. Di Atau LG handphone. Halo teman-teman, kembali lagi di History. Di mana di History ini kita akan bahas tentang cerita kamu, cerita saya, dan cerita kita semua. Di History kali ini kita akan membahas tema tentang stigma-stigma yang ada di dalam masyarakat tentang genderisasi. Nah, untuk membahas tema ini kita hari ini udah ditemani sama Korean dan ada Cele juga. Halo, gimana nih kabarnya Cele? Apakah hari ini sangat luar biasa untuk luar membahas? biasa. Sangat luar biasa. Excited ya? dong. Excited ya. Kalau untuk Korean gimana nih kabar ini? Semangat Apakah dong, semangat pasti. untuk bahas Pasti tema dong. ini? Pasti. Siap. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi kita bahas dulu dari yang paling pertama ya. Dari yang paling umum yang biasa dibahas di masyarakat dulu. Jadi cowok itu nggak boleh suka sama warna pink. Waduh. Kira-kira kalau menurut Korean gimana tuh? Sama pendapat, sama atau bukan pendapat? Itu semacam Selama persepsi labeling, iya semacam labeling. Labeling itu sama label itu ya. Iya, karena Cowok biasanya nggak bisa kan, pakai warna pink. iya, atau cowok nggak boleh suka warna pink. Apalagi pakai gitu ya mungkin. Iya, mungkin dalam outfitnya atau dalam casing handphone mungkin dia pakai casing handphone warna pink, kita nggak ada yang tahu. Ya, pada akhirnya itu betul itu sebuah stigma ya pada akhirnya. Karena sejujurnya kalau mau kita tarik lagi jauh ke belakang, pink itu adalah warna cowok sebenarnya, menandakan kemaskulinitasan. Sebenarnya kalau teman-teman nanti gua googling di tahun 1918, coba deh. Warna pink Nah, dianggap itu. identik dengan Sebenarnya anak laki-laki. itu menandakan anak laki-laki dan biru untuk anak perempuan sebenarnya. Cuman karena masuk ke Perang Dunia Kedua, udah tidak ada lagi genderisasi di situ. Setelah Perang Dunia Kedua baru menandakan perempuan itu dengan warna, atau laki-laki atau anak perempuan itu dengan warna pada waktu di rumah sakit. Itu dengan warna. Nah, kebetulan warna yang dipilih pada saat itu adalah menandakan perempuan itu warna pink. Jadi kalau mau kita tarik jauh ke belakang, warna pink itu sebenarnya warna lelaki, bukan warna perempuan. Cuma karena perkembangan zaman dan karena seringnya terjadi di dunia fashion memakai warna pink itu untuk wanita, akhirnya muncullah persepsi di masyarakat pink itu cewek dan biru itu adalah cowok. Makanya sampai hari ini di satu acara, misal contoh tentang baby gender, apa namanya? Pengumumannya. Gender reveal. Itu kan digambarkan laki-laki adalah biru dan perempuan adalah warna pink gitu. Pada akhirnya itu adalah sebuah peradaban sih yang berkembang. Tapi sah nggak menurut kita untuk cowok pakai warna pink? Sah-sah aja, nggak ada masalah gitu loh. Asalkan jangan terlalu lebay aja, karena pada saat itu kenapa warna pink dipakai untuk cowok? Karena warna pink itu warna yang kuat, menggambarkan laki-laki itu adalah seorang yang kuat. Kenapa biru untuk cowok? Karena warna biru itu adalah warna yang soft, warna yang lembut, menggambarkan seorang wanita itu harusnya lembut, tidak sekuat laki-laki gitu loh, tidak strong laki-laki. Nah, pada saat itu begitu di tahun 1918 itu. Nah, makanya hari ini dibalik persepsinya, dan banyak orang nggak tahu kenapa warna biru digambarkan laki-laki dan kenapa warna pink digambarkan perempuan. Semata hanya karena lucu aja pada saat ini kan, bukan karena arti sesungguhnya apa gitu. Jadi sekarang pink buat cewek itu karena udah keterusan aja dari zaman dulu ya, keterusan. Karena udah kebalikan ya. hal yang terbiasa aja dari dulu gitu. Nah, Tapi kalau Koko sendiri tuh lebih suka warna pink juga gak tuh Kok? Hitam. Oh, hitam. Tapi saya punya baju warna pink. Iya, tapi untuk beberapa momen dan kebutuhan, misal kayak bulan 2 biasanya warna pink kemana-mana tuh. Iya. Iya kan? Valentine. Iya. Biasanya couple-couple yang ada warnanya pink kayak gitu-gitu. Tapi kan sekarang juga banyak pink yang nggak terlalu strong ya untuk laki-laki. Dan itu juga bagus-bagus, lucu-lucu gitu. Kadang-kadang aku juga pakai pink juga gitu. Saya juga ada baju warna pink. Gitu. Tapi kalau untuk pakai baju warna atau kita suka warna apa, kayaknya itu nggak menentukan gender sih kayaknya, kecuali dia pakai baju pink tapi didukung dengan perilakunya. Nah, mungkin itu baru berbeda lagi topiknya gitu. Karena kebanyakan yang laki-laki yang mengarah ke perempuan itu kan kebanyakan memakai warna pink itu. Sebenarnya dari segi artinya mereka benar, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan
hal itu gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang cuma dari pakaiannya Nggak bisa, doang nggak bisa. juga gitu kan. Nggak bisa langsung segampang itu kalau kata si Anggi Marito. Nggak sega. Oke, tadi kan kita udah bahas ya sedikit menyinggung ke fashion lah gitu ya, Yes. udah bahas baju pink nih. Ya. Nah sekarang mungkin kalau misalnya ngomongin cewek itu biasanya ya banyak banget cowok kayak di sosmed, kayak banyak lah video Ayu pernah lihat kayak di cowok tuh ngomong kalau cewek tuh harus bisa ngerawat diri, cewek tuh harus wangi, harus jaga diri, harus rajin skincarean, harus pintar make up dan lain sebagainya gitu. Sedangkan cowok mungkin mungkin kalau cewek lebih kayak seakan-akan hampir bisa dibilang wajib, kalau cowok ya mau boleh, enggak kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Kayak apakah bener gitu cewek tuh harus bisa dress up, tapi kalau cowok enggak juga nggak apa-apa gitu? Masalah penampilan ya. Iya. Kalau cewek ya, kalau harus pintar merawat diri ya itu benar ya. Karena pada umumnya laki-laki itu makhluk visual. Apalagi ke pasangannya, khususnya dia lebih tepatnya kalau dia merawat diri untuk pasangannya gitu, untuk dirinya dan pasangannya ya gitu. Apalagi kalau yang masih jomblo ya nggak masalah juga, kan dia butuh penampilan untuk mendapatkan pasangannya, dan lebih tepatnya dia butuh hati juga, butuh karakter yang baik sebenarnya. Tapi kan karena cowok makhluk visual lebih gampang jatuh hati ketika melihat visual yang baik daripada yang buruk gitu. Memang stigma itu tepat untuk itu. Yang kayak cewek memang harus pintar merawat diri. Kayak aku aja lebih suka dengan cewek yang merawat diri. Bahkan semua orang ya. Nggak ada yang suka melihat hal-hal yang berantakan gitu loh. Cewek ke cowok juga sama. Dan cowok ke cewek lebih sering. Nggak suka lihat pasangannya berantakan. Kayak gitu. Kalau di cowok, lebih, ya betul. Ada betulnya juga harus tidak harus gitu loh. Nggak harus banget untuk merawat diri. Karena gini, tergantung kebutuhan. Misal, kalau dia kerja di tambang, iya kan? Ya artinya ya dia perlu merawat diri gitu loh. Karena nggak bisa dipungkirin, dia kerja di lapangan. Kalau dia nggak merawat diri, ya walaupun kebanyakan cowok-cowok lapangan itu malas merawat diri. Karena mindsetnya adalah, aduh ribet lah. Pulang harus cuci muka lagi. Lebih baik karena pikiran mereka adalah, gimana gue menghasilkan duit di lapangan, gimana cara gue bisa kerja keras, itu yang dipikirin cowok. Cowok itu nggak ribet mikirin hal-hal yang tentang dirinya sendiri biasanya. Cowok itu lebih mikirin, apalagi sudah bertanggung jawab ya, dia lebih mementingkan orang-orang yang ada di pundaknya daripada di dirinya kepalanya sendiri, di mukanya sendiri gitu. Cowok itu biasanya kayak gitu. Jadi jarang sekali untuk cowok berpikiran untuk, oh wajahnya harus ganteng dulu, wajahnya harus bersih dulu. Makanya cowok-cowok sekarang lebih berpikiran harusnya lebih baik good rekening daripada good looking gitu. Karena nggak penting lu good looking tapi rekening lu berantakan, sama aja kan gitu. Nggak ada gunanya. Tetap juga rekening lu berantakan, istri lu nggak bisa good looking. Betul. Ujung-ujungnya gitu. Jadi nggak ada gunanya lah lu good looking. Jadi kalau misal di Korea, kita bicara Korea, nah itu penting sekali karena mereka negara entertainment. Itu udah label itu udah tercap di mereka. Mereka itu negara entertainment dan presidennya aja, pemerintahnya aja bilang sendiri itu mereka negaranya entertainment. Yang mereka jual ke negara-negara luar mereka itu adalah entertainmentnya mereka. Makanya orang mau datang ke negara mereka gara-gara entertainment mereka masuk. Jadi bagaimana mereka bisa melengkapi itu? Karena di entertainment bicara tentang visual, harus good looking. Makanya laki-laki dan perempuan dibentuk untuk menjadi bagaimana mereka bisa terlihat tampan dan cantik. Standar ganteng itu di mereka hari ini. Di Korea. Nggak ada standar ganteng hari ini, di Amerika lagi udah nggak ada. Pada zaman orang tahun 90-an, gila tua banget loh. Ada gap ya? Iya. Belum lahir kita nih, belum lahir nih. Di 90-an, standar ganteng itu Amerika. Barat lah, budaya barat lah. Yang salah satunya barat yang kayak lu harus putih, terus minimal lu harus berkarisma gitu-gitu. Kalau sekarang kan standarnya adalah lu ponian, terus pakai skincare, lu harus kalau bisa update tuh skincare di sosial media lu pakai apa gitu. Terus harus kulitnya harus kenyal, gitu-gitu kan cowok-cowok sekarang. Ya karena itu yang dibangun hari ini dari Koreanya. Itu yang mereka jual, nggak bisa disalahkan, itu budaya mereka. Mau kita paksa ke budaya Indonesia?
belum tentu bisa masuk. Benar. Tapi kalau menurut Ai kayak dengan adanya budaya di Korea gitu, kayak kita bisa lihat lah, maksudnya artis gitu, artis kan wajar banget yang namanya make up gitu ya. Nah mungkin dulu kayak sebelumnya yang cowok-cowok kalau misalnya ada cowok make up pasti ya secara stigma masyarakat gitu, pasti udah dicap kayak kok cowok make up sih gitu. Tapi kayak menurut Ai dengan adanya budaya dari Korea ini gitu, ngeliat artis-artis apalagi booming gitu ya, cowok-cowok pada bisa make up sendiri gitu, bahkan kayak nggak semua cewek bisa make up, tapi yang cowok-cowok bisa make up gitu yang di dunia entertainment-nya gitu. Kayak bisa dibilang menurut Ai itu membantu di apa ya, secara internasional membantu kita untuk nggak ngecap cowok yang make up itu melenceng gitu. Positifnya kan di situ kan. Iya benar. Kayak Koko aja sampai hari ini sejujurnya masih pakai lip balm. Dulu orang mikir itu awal-awal gua pakai lip balm di kantor itu diketawain sama cowok-cowok lain. Ih cowok kok pakai lipstick? Mereka nggak pakai lipstick karena nggak tahu gunanya lip balm itu sebenarnya untuk melembabkan bibir kita supaya tidak kering kan. Dan kegunaan berikutnya adalah supaya bibir kita tidak hitam, gitu loh. Untuk bikin bibir kita merah adalah salah satunya lip balm atau buah-buahan seperti buah naga itu kok paling seneng tuh. Lipstickin gini merah-merah, itu buah naga. Nah positifnya di situ, gitu. Nah kita lanjut mungkin ya ke pembahasan selanjutnya nih. Ada stigma juga yang bilang kalau cewek tuh nggak boleh tomboy. Tomboy itu sama cowok tuh harus macho. Jadi cewek nggak boleh tomboy tapi cowok harus macho gitu. Nah tomboy ini mungkin dari perilakunya gitu ya, kayak atau mungkin fashionnya juga bisa gitu ya. Cowok yang kecewek-cewekan atau cewek yang ke cowok-cowokan. Cewek yang ke cowok-cowokan. Cewek yang ke Cowok-cowokan. cowok-cowokan kalau cewek tomboy. Jujur kok kalau nanti punya anak ya, pengen didiknya kayak laki-laki loh. Ya kalau anak perempuan ya. Kenapa tuh? Karena penting untuk cewek memahami cowok, perilaku cowok. Karena ya kita sadarin lah cowok-cowok cara kebanyakan. Ini stigma juga, tapi memang pada dasarnya kebanyakan cowok-cowok ketika mendekati wanita biasanya tidak cukup satu tuh biasanya. Karena kan cowok lebih berpikir minimal gue punya 10 stok, mana yang gue pilih gitu. Tapi pada akhirnya banyak cowok juga yang memainkan peran terhadap 10 wanita ini gitu loh. Ya sampai akhirnya sakit hati. Makanya kalau misal nanti punya anak cewek akan mendidiknya seperti laki-laki tapi tidak menjadikan dia laki-laki gitu. Tetap pada kodratnya sebagai wanita. Maksudnya bagaimana sih laki-laki bersikap? Apa sih yang harus lu tahu tentang laki-laki? Nggak salah juga untuk tomboy, tapi yang penting dia tidak menjadi laki-laki. Jati dirinya tidak menjadi laki-laki, jati dirinya tetap wanita. Memang hari ini banyak juga tuh cewek-cewek yang punya jati diri sebagai wanita. Dan sebaliknya, laki-laki punya jati diri seperti wanita. Ketuker tuh. Kayak Koko pernah punya temen satu di kantor, cowok berperilaku seperti wanita. Bahkan sampai dia minum salah satu obat pil KB untuk meredam hormon laki-lakinya supaya dia lebih kuat di gen hormon perempuannya. Koko juga baru tahu waktu itu. Ternyata cara laki-laki yang punya apa ya sebutannya ya, krisis identitas terhadap dirinya sendiri, mereka itu minum pil itu gitu untuk meredam hormon laki-lakinya gitu, untuk membangkitkan hormon perempuannya, wanitanya kayak gitu. Hormon feminis lah gitu bilangnya. Ada yang kalau perempuan, aku nggak tahu ya mereka minum apa, tapi ada juga mereka yang sampai suntik hormon laki-laki. Untuk suntik itu ada gitu. Nah kalau udah sampai ke taraf itu, ya itu nggak baik gitu. Tapi kalau sekedar penampilan itu bagiku tuh cuman inilah fashion aja lah, fashion semata. Sepanjang dia nyaman. Iya, ya sepanjang dia nyaman dan juga sepanjang kalau lu udah punya pasangan dan pasangan lu nyaman dengan itu ya nggak masalah gitu. Karena pada akhirnya kan itu akan didiskusikan kan pasangannya nyaman atau tidak gitu loh. Misal banyak kok hari-hari ini cewek-cewek yang rambutnya panjang tapi di sini botak gitu. Kalau pas apa istilahnya mohak ya. Istilahnya. Tapi juga waktu dikuncir juga cakep juga ternyata gitu. Tapi tetap panjang rambut gitu. Itu juga cakep juga gitu. Nah, itu kan bicara fashion ya. Tapi kalau udah sampai ke perilaku dan lu sampai cewek pacaran sama cewek, nah itu udah nggak baik lah gitu loh. Itu udah jadi baru melenceng itu kan jatuhnya LGTV ya.
Jadi merek ya. Iya kan, Iya. jadi LG TV kan. Atau LG handphone. Tidak ada di dalam ayat manapun yang membicarakan maka diciptakanlah Laki-laki untuk Adam dan laki-laki. Adam, nggak ada kan. Adam dan Hawa adanya. Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan. Memang ada kasus-kasus di mana mereka kelebihan hormon wanitanya dalam diri laki-lakinya. Tapi hal itu bisa diobatin nggak? Bisa, karena bicara hormon itu adalah hal yang masih bisa diobati. Ketika kelebihan, kita bisa rehabilitas itu dengan cara kontrol ke dokter, konsultasi ke psikolog, kayak gitu-gitu. Karena itu genetik bawaan dan nggak bisa diapa-apain lagi ya. Iya, tapi Kecuali emang dia yang mau buat karena kan dirinya lahiriah dia mungkin begitu kan. Mm-mm. Kan banyak nih anak-anak waktu kecil kita lihat gemulai banget, cowok tapi gemulai banget. Nah, dari kecil itu didikannya memang ya kita ajarkan bagaimana dia seharusnya bersikap sebagai laki-laki. Masalahnya dari dulu aku sering ngelihat laki-laki diperlakukan seperti wanita gitu. Yang kayak cantik banget anaknya, coba dibendoin, coba dibandoin gitu. Coba dipakein rok, ada. Coba di make upin, lucu banget ya kalau dia jadi cewek ya, kayak gitu-gitu. Dan ada juga yang pernah kasus, ternyata dari kandungan bapaknya nggak menginginkan anak laki-laki, anak perempuan misal kayak gitu. Ada kasus-kasus seperti itu. Pas lahir, anaknya tidak seperti yang diharapkan bapaknya. Akhirnya diperlakukan seperti yang bapaknya mau. Bapaknya pengen anak perempuan, dapatnya laki-laki. Diperlakukan seperti perempuan anaknya gitu. Misal ada yang contoh-contoh seperti itu. Itu bahkan ada yang sampai jadi film juga tuh kalau nggak salah. Ada ya? Ada. Tapi Ayu lupa sih itu film Ya, apa. nanti bolehlah teman-teman searching sendiri. Ada memang setahu itu Iya. ada kayak gitu. Berarti baik lagi ya kayak mau misalnya mau cowok bahkan kayak misalnya kalau ngedance gitu lebih lentik atau mungkin kayak ada cowok masuk ke balet. Nah itu juga menarik tuh. Karena pada akhirnya itu bicara semuanya itu budaya ya. Kayak balet itu bukan budaya Indonesia, itu budaya Barat cuy. Terus ada tarian apa lagi ya yang cewek banget gitu tampilan cowoknya, aku lupa ya. Itu ya budaya dari luar ya. Selama dan itu juga bicara tentang art, tentang seni. Itu nggak bisa kita bantah gitu. Kita nggak bisa perdebatkan seni. Iya. Karena bicara seni itu hal yang meluas gitu, hal yang tidak tetap. Betul. Seni itu bicara hal-hal yang dimana tidak ada batasan di dalamnya. Jadi artinya ketika lu nonton balet ada perempuan dan laki-laki, mas, apalagi laki-lakinya pakaian ketat sekali, terlalu ketat lah, sehingga kita lihatnya ih lentik banget ya gitu. Kita nggak bisa perdebatkan, tapi kita juga nggak bisa labeling itu untuk bilang ih cowoknya ini banci nih gitu, atau cowoknya ini perempuan nih gitu, atau cowoknya nggak cowok banget. Karena pada akhirnya menurut gue ketika lo bicara pengen membicarakan tentang kejantanan seorang laki-laki, itu bukan bicara tentang posturnya, tapi sikapnya gitu. Gentleman itu bicara sikapnya, bukan posturnya. Karena hari-hari ini banyak kasus kemarin-kemarin di Kelapa Gading, teman-teman juga tahu lah. Badan keker-keker tapi kegap lagi sama laki-laki juga gitu bermainnya. Gitu kemarin di Kelapa Gading gitu. Mungkin di beberapa tempat adalah kayak gitu. Nah, kan artinya bukan bicara postur lu gede, badan lu gede banget, terus lu udah jantan banget, enggak juga gitu. Pada akhirnya tuh bicara tentang sikap lu gitu. Misal kayak di Skotlandia, cowok-cowok pakai rok. Iya, ada dulu ya. Teman-teman kita yang di Arab seperti pakai dasteran, baju panjang. Bahkan ada yang narinya juga, kostumnya memang begitu yang muter-muter. Ada. Sampai hari ini teman-teman kita di Skotlandia pakai rok. Coba di Google aja. Budaya Skotlandia, mereka pakai rok itu. Bahkan sekarang juga banyak sih model kayak cover model cowok pakai rok gitu. Mungkin yang tabunya di Indonesia ketika itu dipakai oleh laki-laki ya. Kayak rok dipakai laki-laki karena memang kita tidak terbiasa. Gitu. Bagi kita yang tidak terbiasa dengan budaya itu mungkin lucu banget kayak apaan sih gitu. Misalnya gini deh, sederhana. Budaya dari Kalimantan dan budaya dari Papua beda. Jadi kita nggak bisa mencap suatu hal dengan budaya kita sendiri. Di Papua, orang-orang masih ada yang tidak pakai baju. Kotek aja. Kita nggak bisa bilang mereka porno loh. Kita nggak bisa bilang mereka, mereka terlalu vulgar nih. Nggak bisa. Karena itulah budaya mereka dari dulu.
Yang bisa kita lakukan adalah toleransi dan menghargai budaya mereka dan belajar dari budaya mereka. Ih, mereka lucu, bukan lucu sih, seru ya. Kenapa ya mereka Menarik sampai hari gitu ini nggak pakai baju ya? Kenapa mereka cuma pakai koteka ya? Apa sih yang bikin mereka, terus bahannya apa sih? Akhirnya itu yang bisa kita lakukan. Dan sebaliknya teman-teman yang dari Papua pun belajar juga tentang budaya luar gitu loh. Akhirnya toleransi yang menjawab itu semua. Nggak bisa langsung kita cap, wah mereka porno banget. Oh laki-laki ini pakai rok. Kalau kita perdebatkan hari ini laki-laki pakai rok di sekolah dia, habis kita. Di Arab Saudi kita habis. Iya betul. Kamu tidak laki-laki, kamu pakai rok. Habis kita. Itu budaya mereka. Gitu loh. Sama di budaya Indonesia, tidak terbiasa dengan pakai bikini. Iya. Kita marah-marah, ya wajar. Gitu loh. Di semua tempat nggak bisa. Tapi kalau kita bicara ke Amerika, mungkin di jalanan orang suka-suka hati pakai bikini. Ya, itu budaya mereka. Itu kita hargai. Tapi ketika masuk ke Indonesia, lu hargai budaya yang ada di Indonesia. Gitu. Toleransinya ditingkatin ya berarti. Yes. Iya. Berarti emang kita nggak harus kita harus lihat dari sikap aslinya gitu ya, dibandingkan kalau stigma kan itu kayak baru prasangka gitu ya. Kayak kita yang ngejudge orang gitu. Kayak itu kan belum tentu benar. Ya, jadi lu butuh data lah. Iya. Intinya lu butuh data sebelum mencap seseorang itu seperti itu gitu. Iya, oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang di luar, apa yang kelihatan, atau mungkin ada menyinggung budaya juga. Nah, mungkin sekarang kita mau bahas tentang emosional gitu. Kayak biasanya cowok kan, cowok tuh bisa dibilang kalau di masyarakat cowok tuh harus kuat, cowok tuh pemimpin gitu. Bahkan kayak mungkin secara emosional, cewek dianggap adalah manusia yang kayak lebih ke feeling lah gitu, dibandingkan cowok. Kalau cowok lebih ke logik gitu. Jadi mungkin kayak banyak orang atau kayak stigma masyarakat sekarang bilang tuh kalau cowok lebih baik mengambil keputusan gitu. Maksudnya kalau misalnya antara ada cewek, ada cowok, lebih baik cowok yang ngambil keputusan. Karena cewek kalau ngambil keputusan nanti malah pakai perasaan. Kalau cowok kan pakai logik gitu. Tapi ada juga mungkin karena hal-hal kayak gitu, emosi cewek, mental cewek jadi di underestimate. Tapi ada juga kayak karena cowok harus kuat, jadinya seakan-akan kayak ya mungkin paling parah cowok tuh nggak boleh nangis, nggak boleh kelihatan lemah gitu. Nah menurut Corin gimana tuh tentang itu? Iya sih, dari dulu kita udah ditanam ya. Kayaknya di semua negara hal ini kok setuju. Karena pada awalnya laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin gitu. Ya contoh Adam diciptakan untuk memimpin semua yang ada di taman itu pada saat itu gitu. Kalau kita baca di Kejadian, dan dia dipercayakan pada saat itu, bukan si Hawanya gitu. Nah itu tugasnya si Adam. Tugasnya si Hawa apa? Tugasnya si Hawa adalah mensupport. Nah dan seiring berjalannya waktu, berjalannya zaman, berubahnya zaman, hal itu masih tetap dianut di mana-mana. Bahwasanya cowok itu harus kuat, nggak boleh nangis. Sebenarnya satu sisi kok setuju dengan stigma itu ya. Cowok nggak boleh nangis. Lebih tepatnya cowok jangan memperlihatkan kelemahannya di depan orang, gitu. Jangan pernah menunjukkan air matamu di depan banyak orang karena pada akhirnya nggak semua orang peduli dengan air mata lu. Betul, gitu. betul. Itu yang dibangun di cowok gitu loh. Makanya kebanyakan cowok akhirnya nangis di tempat yang tepat. Misal banyak nih cowok nih nangis waktu lagi sendirian, lagi di toilet, lagi di motor, atau sama orang-orang yang dia sayang. Misal ke pasangannya, tiba-tiba dia bisa nangis tuh. Nangis aja gitu. Kayak Koko masih sering hari ini nangis. Koko salah satu orang yang melankolis sebenarnya. Walaupun banyak yang nggak percaya, seorang Rian itu melankolis. Nonton aja Koko bisa nangis, walaupun gak ada meaning itu nonton. Misal lagi nonton drakor nih, bagus banget ya cerita mereka gitu. Tiba-tiba keluar aja tuh air mata. Gitu. Mungkin salah satu lagi pelepasan emosi yang tidak keluar, nah itu gitu. Akhirnya cowok melepaskannya di hal-hal seperti itu. Stigma itu ada bagusnya juga gitu loh, dan memang jangan pernah lah cowok nangis di depan umum. Oh ini dari sudut pandang Koko ya, gitu. Karena nggak semua orang pengen tahu kesedihan lu, gitu. Tapi apa tadi yang tentang stigma cewek? Kalau cewek mungkin kayak lebih di underestimated gitu. Karena kayak cowok lebih ya kan kayak cowok pemimpin gitu. Jadi kayak
kalau mungkin tadi Korean bilang kalau Hawa itu untuk mensupport Adam gitu kan. Tapi kan kayak banyak banget mungkin gara-gara stigma ini banyak cowok yang egonya tinggi yang ngerasa kayak udah lu ikut gue aja gitu. Iya. Nah itu dia tuh karena tadi itu ya bicara tentang kepemimpinan lahiriah itu banyak cowok yang memang akhirnya tidak dewasa untuk itu gitu, yang tidak bisa memperlakukan wanita sebagaimana mestinya gitu. Banyak kok hari-hari ini cewek yang bisa mimpin juga banyak, nggak salah juga. Kayak misal mau ngambil keputusan tadi ya. Memang iya ketika cowok mengambil keputusan biasanya dalam sebuah studi juga menjelaskan cowok harus bisa mengambil kurang lebih 100 keputusan dalam sekian menit. Nah itu cowok tuh. Masalah apa-apanya nanti itu belakangan, biasanya cowok kayak gitu. Kalau cewek, kenapa orang nggak mau cewek mengambil keputusan? Karena lama. Karena cewek berperan dengan datanya dulu. Maksudnya gini, cewek akan berpikir ketika misal kita harus minjam ke bank, cewek akan berpikir, wah kalau kita gadekan rumah, nanti kalau nggak bisa dibayar, gimana? Kita tinggal di mana? Karena dia bicara tentang security-nya dia, keamanannya dia. Karena kan cewek pada dasarnya itu yang dia butuhkan, keamanan, kenyamanan. Keamanannya itu dari segi mana? Finansial, rumah, gitu, tempat tinggal. Nah, ketika cewek hal itu diganggu, cewek akan berpikir, nanti kita gimana? Anak-anak gimana? Terus kalau kita nggak bisa bayar gimana? Makanya lama mengambil putusannya. Kalau cowok berpikirnya gini, kita gadaikan dulu masalah itunya belakangan. Penting yang hari ini aman dulu gitu. Nah, cowok begitu, makanya cowok bisa ngambil keputusan 10 dalam berapa menit gitu atau 20 dalam berapa menit. Secepat itu. Makanya butuh peran wanita. Jadi artinya ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihannya juga di dua hal ini. Makanya butuh kolaborasi di antara kedua belah pihak. Apalagi itu bicara tentang pasangan ya. Kalau sendirian biasanya banyak juga cowok yang jatuh dalam setiap keputusannya gitu loh. Makanya banyak juga direktur pemimpin cewek juga di perusahaan-perusahaan juga banyak, dan mereka bagus-bagus juga gitu loh. Karena mereka tepat mengambil putusannya walaupun lama. Kalau cowok cepat kadang-kadang juga nggak baik juga. Makanya butuh kolaborasi antara wanita dan prianya gitu. Kalau untuk keputusan sih menurut saya juga nggak harus selalu cowok yang ngambil sih. Iya. Karena nggak semua keputusan tuh bisa kita paksain semuanya maunya kita gitu. Iya. Apalagi bicara kan kalau dalam hubungannya bicara dua menjalaninya kan 2 orang untuk satu arah. Berarti ya nggak boleh dari sisi satu orang aja. Tetap harus dua-duanya yang berjalan. Seenggaknya diskusi dulu, bertukar pikiran gitu. Yes. Nah, tadi kita udah bahas tentang cowok-cowok yang masalah ngambil keputusan ya. Sekarang coba kita bahas tentang stigma-stigma yang ada di yang meng-labeling perempuan-perempuan gitu. Kayak perempuan itu umur 25 harus udah menikah atau harus udah punya pasangan, atau ya perempuan-perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, atau pendidikan gak usah tinggi-tinggi, toh ntar juga jadi ibu rumah tangga doang gitu. Kalau menurut Cele setuju nggak sebagai perempuan sama stigma itu? Jujur karena saya masih muda, saya belum di umur segitu ya. Sebenarnya nggak pernah ngerasain. Cuman jujur I sih nggak, lebih ke kontra sih. I nggak setuju sih sama stigma gitu. Kayak apalagi mungkin banyak orang yang bilang kalau misalnya kamu udah umur segini, udah waktunya nikah. Ntar kalau misalnya kamu mau makin tua, biasanya kan orang-orang bilang, kamu makin tua makin susah loh ntar cari pasangannya. Terutama buat cewek gitu ya. Sama ininya ya. Sama punya anaknya. Iya, punya anaknya ntar makin susah, nanti ribet sendiri. Ya sebenarnya mungkin kayak saran-saran mungkin dari orang tua, dari keluarga, ya sebenarnya mungkin nggak salah gitu ya, karena niatnya baik. Tapi mungkin ada orang-orang yang ngomong terus pedes, tapi nggak tahu kayak apa yang kita alamin gitu. Pasti cewek-cewek, apalagi mungkin yang emang udah berencana mau nikah, mau punya pasangan, pasti mereka juga berusaha dong. Kayak mereka usaha buat cari pasangannya, buat mungkin bahkan sampai doa sama Tuhan. Tapi ya mereka belum saatnya aja gitu untuk punya waktunya buat punya pasangan. Apalagi kayak banyak banget orang yang seakan-akan cewek umur segini harus nikah, itu udah kayak kewajiban gitu. Kalau misalnya belum nikah, value kamu nanti turun. Ya. Itu kan bahaya banget gitu ya. Dan itu udah seakan-akan kayak menjadi doktrin masyarakat Indonesia. Kalau misalnya cewek ada yang belum nikah di umur segini tuh, kamu
aduh nanti kamu value-nya makin turun, makin gak laku gitu. Itu kan jelek gitu ya. Ai belum ke arah sana sih, cuman kayak mungkin Ai mendengar kurang setuju ya? Iya kurang setuju, kayak ya kesian juga gitu karena kan kita nggak tahu apa yang dia alamin, apa yang udah dia usahain gitu loh. Betul. Iya gitu Takutnya sih. kalau kayak gitu malah jadi, aduh gue udah umur segini itu pikirannya. Iya malah jadi malah mikirnya, nanti milihnya yang buru-buru gitu. iya malah buru-buru salah orang seumur hidup deh Iya, itu iya, ya kan iya. menderita. Kalau misalnya mungkin untuk sekolah tinggi-tinggi, jujur ya balik ke tadi sih, nggak semua orang memilih untuk menikah gitu kan. Dan mungkin ada orang-orang yang memilih untuk nggak menikah, terutama cewek gitu. Salah satunya, Ai punya guru, dia waktu dia ngajar Ai, dia masih umur 20-an sebenarnya. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 30-an lah gitu. Dan dia nggak memilih untuk menikah gitu. Dan kayak Ai agak kagum sih sama guru Ai. Kayak dulu kan waktu masih sekolah, kita nggak ngerti lah gitu perasaan orang lain, perasaan orang-orang, terutama perempuan ya, yang udah lumayan berumur, tapi belum menikah gitu. Nah, Ai sama teman-teman Ai tuh suka bercandain. Kayak misalnya ada guru magang nih cowok, Ai suka bercandain gitu kayak, kan ini guru Mandarin kan. Terus Ai bilang kayak, Lause, itu tuh ada si bapak ini, berondong tuh gitu kan, nggak mau coba gitu kan. Nah, tapi kayak di situ kerennya guru Ai nggak yang sampai apa ya, nggak dimasukin ke hati gitu loh. Dia mungkin bisa dibilang, ya dia udah sayang sama diri dia sendiri dulu, dia udah tahu diri dia bagaimana, keputusan yang dia mau tuh apa. Jadi apa yang diomongin sama orang lain tuh nggak masuk ke hatinya dia gitu, kayak oh ya udah mungkin ini cuma bercanda, ya udahlah gitu. Itu sih Ai kagum sih sama guru Ai. Kalau menurut Korean gimana tuh tentang stigmanya? Perempuan independen, perempuan yang makin tinggi pendidikan makin ini. Oh justru malah suka sama perempuan yang berpendidikan tinggi, malah mendukung ya. Karena gini, one day lu nikah dan punya anak, yang akan ngurus di anak lu itu bukan lu sebagai laki-laki, istri lu. Artinya anak lu bakal lebih banyak waktu sama istri lu. Yang artinya yang akan mendidik itu lebih banyak perempuannya bukan laki-lakinya dalam segi pendidikan ya gitu. Dan genetik yang turun ke anak kan yang kalau kepintaran tuh dari perempuan ya. Biasanya kayak gitu. Penelitiannya begitu gitu. Nah itu Koko malah justru lebih pro untuk perempuan, nggak masalah kalau lu punya pendidikan tinggi gitu. Dan menjadi independent woman nggak masalah juga. Emang ada apa gitu. Kayak gak usah takut lah menjadi independent woman atau punya pendidikan tinggi gitu. Karena gini, kalau Koko berpikir gini, kenapa Koko suka sama wanita yang punya rasa independen? Karena gini, misal Koko nikah sama dia bisa nyari uang. Bukan artinya Koko nggak mau bertanggung jawab ya. Misal gini, Koko selalu berpikiran dua arah gitu. Misal suatu hari kita dalam menjalani hubungan rumah tangga, kalau dia nggak independen dan nggak bisa cari duit, Koko pulang duluan ke rumah Tuhan, kasihan. Walaupun misal Koko punya asuransi, ninggalin warisan dari asuransi sama dia, tetap itu nggak menjawab. Emang dia akan menjalani kehidupan 2 tahun, 3 tahun? Enggak kan? Sampai dia dipanggil Tuhan berikutnya. Ataupun kalau dia punya anak kan nggak mungkin anaknya menjalani kehidupan tanpa support dana gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misal kalau dipanggil Tuhan di luar, minimal si perempuannya udah nggak khawatir. Habis ini gue ngapain? Udah nggak berpikiran gitu. Dia udah tahu mau ngapain habis suaminya ninggal. Dia udah tahu mau ngapain. Dia bisa cari duit sendiri. Karena kebanyakan perempuan setelah ditinggal laki-laki bingung. Gitu. Aduh, makan gimana ya habis ini ya? Duit gimana habis ini ya? Udah kebingungan gitu. Makanya kenapa kau suka wanita yang ada independennya itu begitu. Lebih ke situ arahnya. Dan pendidikannya tinggi nggak masalah kok. Kalau ada laki-laki yang minder dengan perempuan yang punya pendidikan tinggi, ya itu masalah lu. Artinya lu tidak percaya dengan diri lu sendiri. Tidak percaya dengan kemampuan yang lu punya gitu loh. Karena sebenarnya titel tinggi tidak menjawab itu semua sebenarnya. Jadi nggak masalah kalau cewek lu punya pendidikan tinggi dan kalau lu nggak punya titel yang tinggi juga nggak masalah juga karena pada akhirnya lu akan menjalani kehidupan yang lebih banyak kok di luar sana dan itu ilmunya lebih banyak lagi sebenarnya gitu loh. Jadi jangan takutlah ketika cowok ketemu sama cewek-cewek yang punya titel tinggi, jangan minder lah gitu loh. Walaupun ini omongannya gampang ya, tapi memang sulit.
Tapi walaupun itu sulit, selama lu mau menjalaninya, tetap lu bakal tahu di mana kemudahan-kemudahannya gitu loh. Kayak cewek nikah harus cepat. Di Indonesia budayanya kan gitu. Iya, Kok lebih respect sama wanita-wanita yang bisa bilang, oh nikah nggak harus cepat kok gitu loh. Nikah butuh waktu yang tepat dan pasangan yang tepat sih menurut Koko. Betul. Gitu loh. Karena untuk apa lo nikah cepat-cepat? Banyak banget nih perempuan stigma di Indonesia kayak cewek di umur segini belum nikah mau jadi apa lo gitu. Mau gimana lo? Terus ada Koko pernah baca satu komen di Facebook gitu loh. Lagi komen orang lain. Woi udah tua lo nikah gitu. Di komen sama orang yang rumah tangganya lagi tidak baik-baik. Di komen tuh sama orang yang rumah tangganya lagi nggak baik-baik aja. Koko tahu nih orang yang komen ini lagi bermasalah sama suaminya. Tapi nyuruh orang lain nikah. Itu kan sesuatu yang aneh kan? Ayo ikut rasain gitu. Iya, maksudnya lu ngajak. ngapain nyuruh orang nikah kalau lu tahu rumah tangga lu aja nggak baik-baik aja gitu. Iya. Artinya pernikahan itu bukan sesuatu pencapaian dalam hidup. Bukan lomba-lombaan Iya. lah ya. Karena akhirnya pernikahan itu adalah menjalin sesuatu hal yang baru dan lebih berat lagi. Betul. Bukan cuma dua menjadi satu, tapi ketika lu punya anak 3 menjadi satu, lu punya 2 anak 4 menjadi satu, gitu loh. Itu rulesnya. Dan Bahkan itu dari berat. awal dimulai dari keluarga besar, 2 keluarga besar menjadi satu dulu Iya. ya. Dua keluarga besar dan itu lebih ribet lagi, lebih repot lagi. Betul. Artinya nikahlah ketika lu udah selesai dengan diri lu sendiri, gitu loh. Dengan semua keegoan lu di masa lalu, dengan semua keinginan-keinginan lu yang semu gitu. Misal, gue masih pengen jalanin hidup, gue pengen traveling dulu ke beberapa negara, gue pengen traveling ke Indonesia, gue pengen nonton konser dulu beberapa gitu. Ya habisin dulu masa muda lu, baru lu nikah dengan pemikiran udah saatnya gue bertanggung jawab, gitu loh, untuk memulai sesuatu yang baru, gitu loh. Baru lu nikah gitu. Nah itu, jadi jangan punya lagi stigma-stigma yang cewek di umur 25 atau 26 udah ketuaan, udah perawan tua, udah nggak bisa punya anak. Urusan anak bukan urusan lu. Urusan Tuhan. Betul. Walaupun secara saintis bilang wanita ada fase menopausnya atau ada fase di mana dia tidak baik untuk hamil di umur segini, tetap segala sesuatu yang bicara tentang diri lu sendiri, tentang tubuh lu, itu masih ada urusannya dengan Tuhan. Sarah, istrinya Abraham, baru punya anak mereka di umur berapa ratus tahun. Ketika dia udah jadi nenek-nenek gitu loh. Iya. Dan ada anaknya. Sehat menjadi orang yang luar biasa. Artinya itu Tuhan kasih gitu loh, Tuhan karuniain. Selama lu punya iman, nggak masalah dengan hal itu. Gitu. Jadi jangan terlalu memegang stigma-stigma itulah gitu. Berarti kayak buat cowok-cowok juga kalau misalnya ngelihat cewek independen, cewek yang mungkin karirnya atau pendidikannya tinggi, terus dia minder, berarti memang dia juga belum bisa bertanggung jawab dan sembuh sama diri dia sendiri gitu kan. Jadi lebih baik ya udah nggak usah nikah dulu gitu, beresin dulu diri sendirinya gitu. Nah oke, kan mungkin dari diskusi tadi kita ada pro sama ada kontra ya. Dan kayak mungkin salah satunya kalau misalnya cowok misalnya main sama cewek, mungkin kayak dicap cowok apaan lu main sama cewek, atau kayak mungkin tadi ada juga orang-orang mungkin yang di sisi yang kontra gitu, kalau cowok pakai baju pink mah apaan banget gitu. Nah tapi kita nggak bisa bohong gitu, terlepas dari itu benar atau salah, pasti ada gitu sanksi-sanksi sosial yang diterima gitu. Dan kayak menurut Koryan kayak apakah itu hal yang benar gitu? Kayak mungkin kebanyakan sanksinya adalah kayak orang-orang yang bukan melanggar sih ya, yang berbeda dari yang lain gitu, mungkin dikucilkan atau lain sebagainya gitu. Kalau hari ini kita bicara itu di Indonesia, memang kebanyakan sanksi sosial itu selalu terjadi. Cewek main sama cewek, kemudian cewek pakaian lelaki atau lelaki pakaian wanita, misal kayak pakai daster, pakai dress. Ya memang di Indonesia untuk saat ini memang belum bisa terima hal itu, gitu loh. Dan selama tujuannya fashion ya, kalau yang cowok tadi atau cewek berpakaian seperti itu, selama tujuannya fashion ya iya. Tapi kalau udah perilakunya, udah jangan terima. Terang-terangan aja hari ini ngomong. Kalau udah perilakunya menggambarkan hal itu dan di luar nalarnya kaidah-kaidah yang ada di Indonesia atau budaya-budaya kita, ya lebih baik jangan terima kan. Masa iya kita terima cowok yang berperilaku benar-benar menjalani kehidupan wanita? Kok sih nggak terima ya. Walaupun hari ini ada yang kontra dengan itu, jujur bukan tidak menerima orang ya, tapi tidak menerima perilakunya. Betul, gitu betul. Loh.
Kayak ya udah kita berteman biasa. Iya, gitu. ayo kita berteman karena Koko masih punya teman seperti itu gitu. Punya teman yang cowok berperilaku sebagai wanita, punya teman. Koko nggak terima perilakunya, tapi Koko masih menerima manusianya gitu. Gampang nggak? Nggak gampang juga gitu. Jadi kalau hari ini yang ada di Indonesia kayak hukum sosial, susah juga untuk kita bilang bisa atau tidaknya. Karena pada akhirnya ya istilahnya itulah seleksi alamnya gitu. Betul. Itu yang ada di budaya kita hari ini ya harus kita ikutin yang ada gitu. Tapi kalau misalkan orangnya memang pede sama kayak itu tadi tujuannya fashion gitu, atau dia emang dia suka aja gitu sama barang atau gimana atau sesuatu gitu yang memang dicap aneh sama masyarakat, pasti kan memang awal-awal kayak dianggap aneh kan, kayak apaan sih nih orang gitu. Cuman kalau menurut saya selama dia pede menjalankan itu, ya lama-lama juga orang pasti bakal nerima-nerima aja selama dia nggak berperilaku yang aneh-aneh aja. Gitu sih. Iya, benar-benar. Malah kayak kalau misalnya ada orang yang beda sendiri lah gitu. Kalau misalnya dia beda sendiri, terus dia minder sama perbedaannya dia, malah kayak kita jadi kayak agak gimana gitu gak sih? Dibandingkan sama dia punya perbedaan, tapi dia pede-pede aja gitu. Malah kita bisa Keren, jadi kayak kagum gitu sama perbedaan itu gitu kan. Oke, thank you buat Korian, thank you juga buat Koriki untuk hari ini, buat kita udah diskusi bareng-bareng. Nah mungkin I mau sedikit memberikan sedikit insight buat kita yang mungkin kita ngelihat orang-orang yang berbeda dari kita atau mungkin berbeda dari yang lain. Jangan cepet-cepet kita ngejudge orang atau apalagi lewat stigma-stigma masyarakat yang mungkin nggak bisa dibilang 100% benar gitu atau nggak bisa dibilang 100% sehat. Nah, dan buat kalian yang ngerasa berbeda juga, atau mungkin kita yang lagi ngalamin hal-hal yang berbeda, ingat kalau value diri kita itu nggak dinilai berdasarkan pendapat orang, nggak dinilai berdasarkan stigma yang ada, tapi value diri kita itu kita yang nentuin sendiri, gimana caranya dengan kita melihat diri kita seperti Tuhan memandang diri kita berharga. Nah, oke, segitu dulu untuk diskusi hari ini. Thank you banget buat teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya pro dan kontra masing-masing, punya pendapat yang lain, kalian boleh banget nanti chat di kolom komentar untuk kita bisa diskusi lebih lanjut lagi bareng-bareng. Dan buat kalian juga yang mungkin ingin dilayani, yang butuh tempat untuk bercerita, boleh banget nih kalian nanti buka link deskripsi di bawah, nanti akan ada tim dari kita yang membantu kalian untuk dilayani. Oke, sampai jumpa di History selanjutnya. Bye-bye. Bye.